Wah, Ya luar pokoknya biasa. ya 75. 60 lah, 60-an. 60-an. Wah, luar biasa. 60 juta dalam sebulan, bayangkan. Aduh, gimana nih? Ini dari Cak Ruli nih konten azannya waktu malam, kendalanya ya. eh Wah, ini sebentar nih Kak, nih ada yang masuk lagi nih, bonsaiku nih. Ini ada Wah, masuk nih. Waduh. aduh. Wah, ini beda nih. Memang kalau memang soal tanaman dengan orang yang berkonten itu beda. Orang tanaman nyantai ya, kayak petani. Yo, yo ngono. Menyesuaikan konten ya. Nih, ini Kak Imam nih ya. Ini nyampe mana? Nah, ini baru mulai Kak Ardi nih ya. Mas Ardi baru mulai nih. Ini salah satu konten kreator kita juga di Perbonsaian ya. Channelnya itu ada bonsai-bonsaian. Ini adalah Mas Ardi ya dari Metro. Nih, Mas Ardi tadi udah kelewatan tentang motivasi ya. Ini sekarang kita nanya ini kendalanya nih. Kendala dalam membuat konten Kak Imam dulu. Tadi Cak Ruli sudah, sekarang Kak Imam. Coba gimana? Kendalanya apa aja Kak Imam? Konsep dari awal itu ya kendalanya konten apa lagi yang mau dibuat ini. Setelah buat satu, buat lagi bingung karena nggak punya konsep. Seperti Caruli kan konsepnya adzan itu. Kalau saya tadinya konsepnya ya, pokoknya ngevlog itu aja lah. Pokoknya yang bisa dibuat, diupload di video, upload aja gitu. Nah, jadi bingung, konsepnya itu bingung. Nah, di Palas Wele-Wele ini ya termasuk memang ya dari awal campur-campur ya sampai sekarang akhirnya memang campur-campur karena tidak punya konsep dari awal gitu. Jadi memang kalau untuk adik-adik yang mungkin pengen buat channel ya perlulah mempersiapkan konsep apa ini yang mau dibuat ini. Nah, setelah pengalaman dari Palas Wele-Wele ini saya juga punya beberapa ada channel lagi lah selain itu yang sudah ya saya konsep lah. Jadi arahnya ke sana itu loh. Nah, jadi dari Palas Wele-Wele ini untuk pengalaman, berarti kalau mau jadi konten kreator supaya punya konsep, jadi enak gitu loh, mengarahnya jelas. Tapi alhamdulillah loh, Mas Medi, dari Palas Wele-Wele itu kemarin sudah masuk termasuk berita online nasional. Wah, berita apa itu Kak Imam? Gini ceritanya, waktu itu tetangga desa saya itu kedatangan Sumanto sang pemakan manusia itu. Sumanto. Oh, iya. Wah, ngeri. Langsung itu Sumanto itu. Jadi saya wawancara langsung sama Sumanto. Nah, ternyata ya videonya ya lumayan lah ngangkat ledak itu. Udah hampir 1 tahun video itu baru ngangkat lah. Ketahuannya itu Pak Joko ngirimin gambar. Wih, Palas Wele-Wele masuk berita nasional ini. Wartawan itu ngambil beritanya ngelihat video saya. Wah, jadi dari Palas Wele-Wele itu sudah ya masuk berita nasional lah, kecil-kecil ya. Lumayan lah ya Kak ya. Ada pengalaman lah ya, ada kebanggaan tersendiri lah. Berita yang kita liput ternyata kok diambil dengan ya walaupun diambil dicomot gitu tapi ya ada kebanggaan sendiri lah Kak ya. Palas Wele-Wele itu dicantumkan di situ. Ada source-nya ya. Iya. Sumbernya. Narasumbernya dimasukkan di situ. Narasumbernya, wes. Bisa menjadi cerita lah ini. Nih, tadi udah Kakak Imam dah cerita nih kendala dalam membuat konten. Ya, Kakak Ardi ini kayaknya lagi sibuk dengan acaranya malam Jumat. Waduh, aku nggak tahu malam Jumat apa ya. Malam Jumat, Sunnah Nabi. Wah, Sunnah Nabi. Kalau ini tiap bengi Sunnah Nabi ya, setiap hari Sunnah Nabi pokoknya.
Ini tadi kendala-kendalanya kan ada sudah disebutkan oleh Kak Imam sama Cak Rulin ya. Sekarang nih bagian tersulit dalam menekuni dunia per-YouTubean itu apa? Nih saya nanya Cak Rulin dulu, bagian tersulitnya ini gimana? Apa bagian tersulitnya nih? Coba monggo Cak Rulin. Kalau menurut saya itu bagian tersulit dalam membuat konten di YouTube adalah konsisten ya. Konsisten. Konsisten karena banyak keluh kesah dari para konten kreator itu pasti dalam posisi ya susah upload video baru. Ya karena apa? Ya karena kurang bisa konsisten. Mungkin sibuk dengan ini itu akhirnya untuk pembuatan video di YouTube terbengkalai atau terlupakan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin menekuni di per-YouTubean, intinya yang pertama adalah bisa konsisten. Jadi mungkin di jadwal bisa ada jadwal 1 minggu sekali upload video baru itu. Jadi penonton itu nanti nggak istilahnya ngilang. Ini nggak pernah update, unsubscribe aja. Nah, jangan sampai membuat para subscriber atau pelanggan kita yang senang dengan video kita itu kabur gara-gara kita nggak pernah upload video, gara-gara kita nggak konsisten. Nah, mungkin tingkat ya kesulitan dalam per-YouTubean itu ya konsistennya, masalah kita bisa konsisten terus bisa menampilkan, menyodorkan karya-karya baru yang bisa memikat atau memberikan kenikmatan bagi para penonton-penonton kita. Wah luar biasa juga ya konsisten. Berarti kalau misalkan nih Caruli nih setahun upload cuma 1 kali itu berarti jangan seperti itu ya, nggak bisa seperti itu ya. Nanti di banned sama YouTube nanti kalau nggak update. Iya juga ya. Karena kan juga ada peraturan baru channel yang di situ kurang lebih 3 bulan tidak upload video itu bisa di situ dicabut partner YouTube-nya atau monetize-nya ya. Monetisasi pengiklan. Bisa dismon ya. Cabut kontrak. Sekarang 3 bulan ya, jadi yang baru ya? Iya, sekitar 3 bulan. Ini Caruli kan memang bagian tersulit itu kan konsisten ya. Ini misalkan nih Caruli ya, itu saran dari Caruli itu berapa kali sih dalam 1 bulan tuh upload video mungkin, atau berapa minggu sekali atau gimana? Kalau bagusnya yang lebih bagus itu penonton suka yang setiap hari update. Setiap hari ya? Penonton itu suka yang setiap hari update. Minimal itu ya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali ya. Nah, kalau setiap hari ya, waduh ya pusing juga ya. Ide-idenya tuh harus fresh terus ya. Sedangkan kita kan ada kegiatan sana sini ya. Aduh itu yang ini memang kita harus mempersiapkan ini kalau misalkan kita mau terjun di dunia per-YouTubean ya. Nah itu dari Cak Ruli tuh tadi memang harus konsisten itu ya bagian tersulitnya. Ini dari Kakak Imam bagian tersulitnya selain konsisten apalagi nih Kak Imam? Waktu ya. Waktu ya. Waktunya gimana nih Kak Imam nih? Ya, karena kan membagi waktu ini supaya bisa tercover semuanya, kadang-kadang sambil ngomong ya kan. Nanya Pokoknya banyak ya Pak ya. untuk sambil amal soleh yang lain. Kadang-kadang itu ketika ada kegiatan yang beruntun ya bingungnya di situ ngatur waktunya itu. Tetapi alhamdulillah ya di kemana saja kita pergi kita bisa kerja. Nah itu enak itu. Jadi kemana aja kita pergi kita bisa kerja. Tinggal kita bawa peralatannya saja. Jadi peralatannya kan ya HP ya kan ringan lah, dan mungkin kalau seandainya itu konten-konten seperti saya kan enak lah buatnya di mana aja bisa. Jadi enaknya di situ ya, sulitnya itu waktu itu. Di waktunya ya, apalagi kalau misalkan sudah berkeluarga ya. Kalau memang mau konsisten di dunia per-YouTubean memang harus meluangkan waktu ya. Harus bisa membagi waktu antara jam kerja dan juga untuk keluarga. Dan ini betul seperti yang saya tadi diomongkan Cak Ruli itu. Di Palas Wele-Wele itu saya 6 bulan atau 7 bulan itu monet itu.
pulang dari Oh, 6 Jogja bulan. bulan saya mulai upload itu Desember, insya Allah Desember mulai upload. Bulan 6 atau bulan 7 saya sudah tercapai 4.000 jam itu sama 1.000 subscribe itu. Terus itu apa namanya, saya sehari itu kadang-kadang upload 2 Sehari 2. Wah, sehari 2. sehari itu 2 video, pagi upload hasil editan malam, sore upload hasil editan siang. Karena tak genjot seperti itu, ternyata ya betul 6 bulan tembus itu. Semangat nih, konsisten. Konsisten ya. Ini Kak Ardi nih, Mas Ardi nih masuk lagi nih. Nah, tadi ini gangguan ini. Waduh. Gangguan Kak Ardi. Gangguannya apa nih gangguannya nih? Gangguannya dari istri apa dari anak ya? Ya. Biasa gangguannya anak. Oh, anak apa yang punya anak kan? Nah Boleh ini spill bonsainya dong kak. Iya. wah, iya. Mana bonsainya Kak? Boleh lihat dong. Wah, ini di belakangnya tuh Iya, bonsai. Review dong bonsainya. Review bonsai. Yang harga Kalau mau murahan. silahkan masuk ke channelnya. Wah, channelnya apa nih? Ngomong-ngomong channel Kak Ardi. Channelnya Bonsaiku. Wah, bonsaiku. Ya, Bonsai apa oke. bonsaimu? Bonsai kita semua. Bonsaiku. Nggak tahu. Nah ini Kak Ardi nih, Mas Ardi nih, Mas Ardi kan yang baru masuk nih. Saya mau nanya nih, Mas Ardi. Nah, ini kayaknya juga baru terjun di dunia per-YouTubean juga Mas Ardi nih. Nih. Bagian tersulitnya nih Mas Ardi nih, kalau mau menekuni YouTube ini apa Mas Ardi? Bagian tersulitnya buat Mas Ardi nih apa? Mati. Apanya yang mati? Siapa sih mati? Sinyale. Aduh. Sinyale. Aduh. Deket. Sedang hutan sih gue. Boleh bonsai dhisik gue misalnya. Bagian tersulitnya nih Mas Ardi, bagian tersulitnya dalam membuat YouTube itu apa? Bagian tersulitnya dalam membuat konten itu. Kalau bagi saya pribadi, tersulitnya yang pertama membangun semangat. Bangun semangat deh. Kenapa gak semangat Kak Mas Ardi? Masih bangun rumah tangga ya mas. Karena menurut saya lingkungan ya. Contoh kita lingkungan atau teman seharian kita yang setiap hari buat YouTube, kita sering ngobrol dengan teman yang buat YouTube, insya Allah semangat kita selalu terjaga. Cuman bedanya kalau lingkungan kita yang jarang buat YouTube, kita jarang ngobrol dengan orang yang buat YouTube, kita mau buat YouTube itu males, masya Allah. Betul. Contohnya sendiri. Ketika teman-teman habis ngobrol masalah YouTube, pulang dari ngobrol itu semangatnya ada lagi. Ya. 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, luntur lagi. Besok istrinya suruh buat YouTube mas. Oh iya, istrinya buat channel YouTube, jadi bisa sharing sama istrinya ya. Temu terus ya. Saling nyemangati. Masuk. Channel masak apa channel channel anak? Yang penting jangan channel gawe anak, bahaya. Wis Pak Guru. Maksudnya buat anak itu ya buat anaknya, maksudnya gitu loh. Sama anak-anak ya. Iya, buat anak-anaknya gitu. Berarti ya memang kondisi dari keseharian kita juga ya Mas Ardi ya dalam per-YouTubean ini ya. Waduh kok hilang kabeh iki. Apanya yang hilang? Gambarnya hilang kabeh nggon aku iki piye iki. Aduh. Sinyal iki. Nggonmu ketara ora? Pelosok ya Pak. Barudan. Oh iya, udan ya? Waduh. Apa sing duda nih? Nah, aku tenang. Biasa. Nih dalam dunia YouTube nih ya. Kan kita sudah bahas kesulitannya, bagian tersulitnya. Ini kita sekarang bicara earning lah ya, bicara earning. Kalau earning itu kan
Jadi biasa dikonotasikan dengan uang lah ya, pendapatan. Ya, ini bagian yang paling penting dalam dunia per-YouTuber ya, mendapatkan hasil dari video-video kita. Nih, saya mau nanya nih. Untuk Cak Pakai Ruli dulu nih. ya? Cak Ruli dulu lah, Cak Ruli lah, Cak Ruli dulu. Cak Ruli dulu nih. Dalam dunia YouTube tuh paling ini kita ini aja kayak ini Mas Cak Ruli ya, kita supaya membuat teman-teman semangat yang nonton ini semangat. Berapa sih emang kalau YouTube tuh bisa menghasilkan berapa sih? Kok seneng bener bikin YouTube kan? Nah, ini paling besar nih Cak Ruli. Dalam 1 bulan yang pernah paling besar. Berapa digit lah? 2 digit apa 1 digit lah? 4 digit. 4 digit ya. Wah. Belar. Jadi ribuan dolar berarti ya? Ya. Masa Kalau dirupiahkan itu ya puluhan juta puluhan juta ada dalam 1 bulan Cak Ruli ya? 1 bulan. Wah. Lebih biasa. spesifik ya. Tanya untuk semangat kita lebih spesifik. Iya, iya. Oh ya ya, sip. Di atas apa di bawah 50? Di atas apa di bawah 50 juta? Di atas 50 juta. Di atas 50 juta. Wow. 1 bulan. Luar biasa. Ini Sama 70 jauh dekat. Deket lah. deket 70. Di atas 50 deket 70. Wah. Deket lah. Dekatnya kelebihan apa kurang? Deketnya kelebihan. Wes. Wah, Ya, luar pokoknya biasa. ya 75 60 lah, 60-an. 60-an. Wah, luar biasa. 60 juta dalam sebulan, bayangkan. Penghasilan Kak Medi gaji PNS setahun berapa? gaji 2 tahun ya ngono kuwi dalam 1 bulan. Aduh, masalah ya, namanya rezeki orang kita kan nggak Iya. tahu ya. Aduh, nih itu tadi Cak Ruli tuh udah segede gitu nih. Tapi Kalau ada cerita uniknya itu. wah, gimana cerita gimana Cak Ruli? Gimana? Jadi dulu itu waktu di tugasan ya dapat nominal sebesar itu. Hmm. Jadi pas itu dapat itu sekitar 3 bulan. Jumlah sebesar itu selama 3 bulan. 3 bulan. Oh. Dan 3 bulan itu udah ada rencana. Kan Apa kalau rencananya? YouTube itu kan bulan Eka. ini gajiannya bulan depan. Gitu ya. Nah, 2 bulan pertama itu yang dapat puluhan juta itu sudah cair. Saya sudah direncana buat ya beli tanah. Nah, untuk yang bulan-bulan depannya itu sudah rencana juga buat naik haji. Ternyata ya namanya rezeki, ya Allah sudah berkehendak lain. Waktu sudah mau gajian yang 60 juta itu, ternyata oleh Allah ditunda. Ditunda. Iya. Ternyata bulan depannya itu nggak jadi cair karena dismonet. Dismonet. Ya, saya juga pernah mengalami dismonet oke. ketika akan mendapatkan gaji 60 juta itu. Yang ketiga ya. Nah, ya. Dan itu kurang lebih dismonet itu dulu sampai hampir 1 tahun. 1 tahun. Dismonet. Dismonet hampir 1 tahun. Ya, Tapi tapi alhamdulillah namanya juga rezeki, masih rezeki saya. Allah paring di situ akun saya dimonetisasi kembali dan alhamdulillah uang yang puluhan juta itu bisa cair. Alhamdulillah. Ya, ini menjadi semangat untuk kita nih ya. Ini yang lain perlu ditanya nggak ini? Jadi untuk teman-teman, jadi kalau punya target ya untuk YouTube ini, saya sarankan ketika mentargetkan dirinya untuk membangun sebuah channel itu jangan hanya ingin mencapai syarat monetisasi saja, tapi targetkan bagaimana YouTube itu bisa membuahkan hasil yang sangat-sangat banyak yang di situ bisa bermanfaat untuk kita, ya untuk kehidupan kita, ya untuk urusan agamanya, contohnya ya untuk infak, sedekah dan sebagainya, untuk jariah kita lah. Tapi ya kalau udah menghasilkan itu kan kita nggak boleh lupa juga ya Cak ya dengan infak sedekah supaya semakin banyak ya penghasilan kita juga. Karena ya. juga itu pemberian dari Allah dan kita wajib untuk mengembalikan sebagiannya untuk sabilillah.
Wah, sip. Ini perlu dicontoh nih teman-teman ya. Kalau bagi teman-teman yang mau bikin channel YouTube, setelah menghasilkan kita nggak lupa rezeki itu dari mana, dan juga harus kita sisihkan untuk ya di jalan Allah ya, untuk sabilillah ya. Nah, itu. Betul. Itu dari Cak Ruli itu luar biasa sekali ya. Oke. Nah, itulah tadi ya teman-teman ya. Nah, kita tadi sudah berbincang-bincang tentang dunia per-YouTubean ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin lihat channel ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman semua, dan bisa survive, dan juga di YouTube ini kita bisa mendapatkan hasilnya, ya. Bisa mendapatkan manfaatnya, supaya ya nanti untuk dunianya bisa terjamin, dan juga bisa untuk sangu ibadahnya. Nah, karena bisa dapat earning dari YouTube ini. Oke. Terima kasih untuk kakak-kakak semua. Di sini ada Cak Ruli, ada Kak Imam, dan juga Mas Ardi yang sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang Di good class. Di good class ya. Good. Good class ya. Bukan Jadi barber kelas lah ya. iya, bukan ya. Kita ini saingannya. Walaupun bukan apa-apa. Oke, di good class ini kita mendapatkan dari tadi hari ini mungkin topiknya per-YouTubean, dan mungkin untuk konten selanjutnya kita ada bahasan-bahasan yang lain juga. Maka dari itu ya oke, stay tune atau pantengin terus konten dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat YouTube. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ya guys, supaya kami semakin semangat di dalam membuat konten good class. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye bye.